Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ditya dengan NIM C1B02279 pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SCMM. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih pada beliau karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai alat dan metode pengukuran kualitas, serta bagaimana mengidentifikasikan masalah di dalam kualitas. Langsung saja ke materinya. Alat pengukuran kualitas. Alat pengukuran kualitas merupakan perangkat, instrumen, atau sistem yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek atau karakteristik suatu produk atau layanan. Gunanya untuk menentukan sejauh mana produk atau layanan tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Alat pengukuran kualitas. Setidaknya ada beberapa alat yang akan saya tampilkan. Yang pertama yaitu micrometer, digunakan untuk mengukur ketebalan atau dimensi objek dengan presisi yang tinggi. Yang kedua ada kaliper, digunakan untuk mengukur dimensi objek, baik panjang, lebar, maupun kedalaman. Yang ketiga ada spektrometer, biasanya digunakan untuk mengukur intensitas cahaya pada berbagai panjang gelombang. Biasanya digunakan dalam industri kimia dan fotografi untuk mengukur kualitas warna dan transparansi. Yang keempat ada uji tarik. Alat ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan elastisitas material dengan cara menariknya sampai material hingga putus. Yang kelima ada penyaring, yaitu digunakan untuk menyaring partikel atau benda asing dari suatu cairan atau gas, seperti penyaring udara di mesin-mesin atau penyaring cairan di industri farmasi. Selanjutnya, dari alat pengukuran kualitas yaitu termometer, digunakan untuk mengukur suhu. Penting untuk memastikan bahwa suatu proses berjalan pada suhu yang tepat untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Yang ketujuh ada indikator pH, digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Penting dalam banyak aplikasi industri seperti kimia, makanan, hingga farmasi. Yang kedelapan ada spektrometer, digunakan untuk menganalisis komposisi kimia suatu zat dengan memeriksa spektrum cahaya yang dipancarkan atau diserap oleh zat tersebut. Yang kesembilan ada tes bakteriologis, digunakan untuk menguji kebersihan atau kontaminasi bakteri pada suatu produk atau lingkungan. Serta yang terakhir adalah kamera inspeksi, digunakan untuk mengambil gambar produk dengan resolusi tinggi untuk inspeksi visual yang akurat. Selanjutnya, metode pengukuran kualitas. Metode pengukuran kualitas merupakan pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Berikut ini adalah beberapa metode umum yang digunakan untuk pengukuran kualitas. Yang pertama, yaitu pengukuran dimensi atau spesifikasi, melibatkan pengukuran fisik atau dimensi dari produk atau layanan terhadap standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Contohnya termasuk penggunaan mikrometer terhadap untuk mengukur ketebalan suatu benda. Yang kedua ada inspeksi visual, pengamatan langsung oleh manusia atau menggunakan alat bantu visual seperti kamera atau mikroskop untuk memeriksa kualitas suatu produk. Yang ketiga ada uji fungsional. Metode ini melibatkan pengujian apakah suatu produk atau layanan berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Contoh dari hal ini adalah pengujian daya tahan suatu produk elektronik atau uji kinerja suatu perangkat lunak. Selanjutnya ada metode pengukuran kualitas yang keempat, yaitu uji statistik. Metode ini melibatkan penggunaan teknik statistik untuk menganalisis data yang diperoleh dari pengukuran atau pengujian. Contoh teknik statistik yang umum digunakan termasuk analisis regresi, analisis varian, serta analisis kontrol statistik. Yang kelima, ada survei kepuasan pelanggan. Hal ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari pelanggan tentang pengalaman mereka dengan produk atau layanan. Survei ini dapat digunakan secara langsung, baik melalui telepon ataupun secara online. Bagaimana mengidentifikasikan masalah di dalam kualitas? Ada setidaknya ada 5 langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasikan masalah dalam kualitas. Yang pertama ada analisis data. Lakukan analisis data dari hasil pengukuran, pengujian, atau survei untuk mencari tahu apakah ada pola tren yang menunjukkan adanya masalah dalam kualitas. Yang kedua ada inspeksi visual. Lakukan inspeksi visual terhadap produk atau layanan untuk mencari tahu apakah ada cacat atau tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga ada umpan balik pelanggan. Perhatikan umpan balik dari pelanggan tentang bagaimana pengalaman mereka dengan produk atau layanan.
Pelanggan seringkali memberikan petunjuk atau keluhan tentang masalah dalam kualitas. Yang keempat ada pengujian fungsional. Lakukan pengujian fungsional terhadap produk atau layanan untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Serta yang terakhir yang kelima, yaitu kaji ulang proses produksi. Tinjau kembali proses produksi atau layanan untuk mencari tahu apakah ada langkah-langkah yang dapat diperbaiki atau ditetapkan untuk menghindari terjadinya masalah dalam kualitas di masa depan. Sekian penyampaian materi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.